Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Buat Anda yang sering membuat pupuk organik, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya bioaktivator, ya enggak? Karena bioaktivator adalah kumpulan ragam mikroorganisme yang dapat membantu dan juga mempercepat proses dekomposisi dari bahan organik. Pada video kali ini bersama saya Rizky Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, kita akan bahas bersama 5 tips tepat dalam memilih bioaktivator yang akan kita gunakan. Jadi pastikan Anda tonton sampai selesai karena pasti akan sangat-sangat bermanfaat. Untuk itu, mari kita intro terlebih dahulu. BIM! Dan buat Anda yang sudah klik tombol jempolnya, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, pupuk organik memang sudah tidak diragukan lagi dari kebermanfaatannya karena dapat menjamin kesuburan jangka panjang baik bagi tanaman kita juga pada tanah pertanian kita. Dan dalam menghasilkan pupuk organik yang berkualitas, maka faktor penentunya adalah bioaktivatornya. Dan ini dia 5 tips tepat dalam memilih bioaktivator. Oke? Tips yang pertama dan yang paling utama adalah soal harga. Soal harga ini ya sahabat tani, meskipun barangnya sama, terkadang beda toko maka beda juga dari harga jualnya, ya enggak? Maka tipsnya adalah coba dulu banding-bandingkan antar toko. Kalau misalnya satu toko jualnya lebih murah, maka mending beli aja di toko tersebut. Mungkin Anda bertanya gitu loh, lah bedanya cuma 1.000-2.000 daripada nyarinya jauh-jauh, ya nggak, mending yang dekat ya kan? Nggak gitu juga ya sahabat tani. Tapi tahu nggak Anda, biasanya toko yang cenderung jual satu barang dengan harga yang lebih tinggi itu cenderung loh menjual produk-produk lainnya dengan jauh lebih tinggi juga. Dan siapa tahu misalnya kebutuhan Anda tuh kan bukan cuma beli di komposer gitu ya sahabat tani. Misal Anda perlu beli asam humat misalnya, kemudian perekat pestisida atau barang-barang lainnya sekalian nggak gitu ya sahabat tani. Maka kalau satu barang selisihnya adalah Rp2.000 dan Anda belinya 5 barang sekaligus gitu ya sahabat tani, maka selisihnya berapa? Jadi 10.000 loh ya sahabat tani, ya enggak? Kemudian tips yang nomor 2 yaitu soal kandungan di dalamnya. Di pasaran ya sahabat tani ada bioaktivator yang berisikan 1 varian mikroorganisme aja, ada juga yang berisikan 3 varian mikroorganisme, dan ada juga yang banyak banget kandungan di dalamnya. Dan biasanya semakin banyak varian atau jenis mikroorganisme yang terkandung, maka biasanya harganya juga jadi makin mahal. Kalau Anda cuma mau bikin pupuk organik cair yang tujuannya buat pupuk susulan, yang aplikasinya tuh disemprotin aja ya sahabat tani, maka saran saya nggak perlu terlalu banyak varian mikroorganisme pada dekomposernya, karena yang paling penting dari pupuk organik cair tersebut adalah hasil akhirnya berupa unsur hara yang dihasilkan. Tapi beda halnya loh ya sahabat tani kalau Anda mau bikin pupuk organik buat dasaran yang tujuannya bukan hanya untuk menyediakan unsur hara pada tanaman, tetapi juga menjaga keseimbangan mikroorganisme tanah, maka wajar kalau Anda pakainya dekomposer dengan lebih banyak varian atau ragam mikroorganismenya, terutama jenis Trichoderma yang berfungsi antagonis terhadap patogen tanah. Artinya di sini kalau Anda cuma mau bikin pupuk organik susulan yang aplikasinya itu cuma disemprotin gitu ya sahabat tani, ya nggak usah terlalu banyak varian mikroorganismenya kayak gitu loh. Tetapi kalau aplikasinya pada tanah dengan dikocorkan atau mau buat pupuk organik buat dasaran kayak gitu ya sahabat tani, maka semakin banyak varian mikroorganismenya, terutama mikroorganisme yang bersifat antagonis terhadap patogen tanah, itu justru jadi semakin baik. Jadi itu pertimbangkan gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian tips yang nomor 3 dan masih seputar varian, dan ini biasanya adalah trik marketing yang banyak membuat orang terkecoh gitu ya sahabat tani, yaitu apa?
fokus pada besaran angka dari mikroorganisme yang terkandung di dalamnya. Dan besaran ini biasanya tertulis dengan satuan CFU per ml, di mana CFU merupakan singkatan dari Colony Forming Unit, yang artinya adalah jumlah mikroorganisme pada satuan tertentu. Supaya lebih mudah memahami, nah ini ya sahabat tani, ada salah satu contoh produk dan kandungannya adalah Lactobacillus dengan besaran angka 1,09 kali 10 pangkat 7 CFU per ml. Dan ada juga Saccharomyces dengan besaran angka 4,30 kali 10 pangkat 7 CFU per ml. Lalu di sini ada produk lagi kayak gitu ya sahabat tani, dengan varian mikroorganismenya yang cukup banyak. Ada Azospirillum yaitu 1,0 kali 10 pangkat 7 CFU per ml. Kemudian Azotobacter 1,5 kali 10 pangkat 8 CFU per ml. Kemudian ada Pseudomonas 2,4 kali 10 pangkat 9 CFU per ml. Kemudian Lactobacillus 4,0 kali 10 pangkat 6 CFU per ml. Bacillus 2,1 kali 10 pangkat 9 CFU per ml. Saccharomyces 8,2 kali 10 pangkat 6 CFU per ml. Dan Trichoderma 1,0 kali 10 pangkat 4 CFU per ml. Nah, sampai di sini harusnya Anda udah bisa loh ya sahabat tani buat pertimbangin mending pilih yang mana. Ayo coba sekarang tulisin deh pada kolom komentar kalau Anda disuruh milih kayak gitu ya sahabat tani, yang tujuannya buat membantu perombakan bahan organik menjadi pupuk organik cair, kira-kira mending pilih yang mana? Yuk coba tulisin pada kolom komentar gitu ya sahabat tani, yang A atau yang B kira-kira gitu ya sahabat tani. Ayo, gimana? Sudah? Oke gitu ya sahabat tani, sekilas pasti kita bakalan menilai yang banyak variannya adalah yang paling bagus. Padahal jawaban saya belum tentu gitu ya sahabat tani. Oke lah, jenis Azospirillum, Azotobacter, Pseudomonas, dan juga Bacillus itu kandungannya besar-besar, dan mereka ini adalah jenis mikroorganisme penambat nitrogen dan juga pelarut fosfat. Tetapi jenis Lactobacillus dan Saccharomyces yang biasa dipakai buat dekomposer ternyata kandungannya nggak sebanyak yang satunya. Dan yang putih ini tertulis 4,0 kali 10 pangkat 6, sedangkan yang kuning 1,09 kali 10 pangkat 7. Dan sebagai informasi gitu ya sahabat tani, video ini dibikin benar-benar opini saya pribadi berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan memang tidak ada keberpihakan pada produk tertentu. Nah, balik lagi soal angka gitu ya sahabat tani, dan bedanya ada pada pangkatnya, yaitu semakin besar angka pangkatnya maka semakin banyak pula nilainya. 10 pangkat 6 itu sama dengan 10 dikali 10 kali 10 kali 10 kali 10 dan kali 10, jadi sama dengan 1 juta. Sedangkan 10 pangkat 7 itu sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dan dikali 10. Dan hasilnya adalah 10 juta. Lalu ini coba lihat coba. Nah, ini dikit banget loh ya sahabat tani. Trichoderma 1 kali 10 pangkat 4. Dan 10 pangkat 4 itu 10 dikali 10 kali 10 dan kali 10 gitu ya sahabat tani. Dan hasilnya adalah 10.000. Ya dikit banget gitu ya sahabat tani. Jadi pada poin ini Anda mesti benar-benar jeli. Kalau Anda pengen beli dekomposer yang tujuannya cuma buat membantu perombakan bahan organik, maka saran saya yang ini aja udah cukup kayak gitu ya sahabat tani. Tapi kalau Anda mau dekomposer plus penambat nitrogen dan juga pelarut fosfat langsung diaplikasikan pada tanah pertanian kita, maka mungkin jenis yang ini gitu ya sahabat tani bisa jadi pilihan kita. Tapi kalau Anda berharap dapat Trichoderma sebagai agensi hayati buat melindungi tanaman kita dari patogen tanah, maka tentu populasinya gak bakal banyak kayak gitu ya sahabat tani. Artinya mulai saat ini perhatikan besaran angka yang tercantum pada kemasan dekomposer yang mau Anda beli. Kalau bisa minimal 10 pangkat 7 itu udah jadi pertimbangan buat kita beli kayak gitu ya sahabat tani, oke?
Kemudian tips yang nomor 4 yaitu jangan membeli dekomposer kalau toko yang jual itu ternyata naruh dekomposernya itu langsung kena sinar matahari. Dekomposer biasanya berisikan mikroorganisme dorman yang kemudian bakalan aktif ketika merombak bahan organik pada suhu tertentu. Kita aja nih misalnya gitu ya sahabat tani tidur siang ya kan, tiba-tiba di ruangan itu suhunya naik kayak gitu ya sahabat tani dan panas banget. Mana kipas angin nggak ada kayak gitu loh, jendela juga nggak ada yang kebuka gitu ya sahabat tani, maka apa yang bakal terjadi coba? Ya bakal kebangun lah kita ya nggak ya sahabat tani. Nah gitu juga loh di komposer, kalau keseringan kena sinar matahari maka dia bakalan kebangun juga, maka cepat atau lambat populasinya bakalan berkurang gitu ya sahabat tani. Artinya setelah ini kalau Anda mau beli maka cek dulu di mana sih kira-kira penempatan dari dekomposer tersebut. Kalau ternyata ditaruh di dalam ruangan dan masih ada sirkulasi kayak gitu ya sahabat tani, maka nggak jadi masalah buat kita beli. Tapi kalau naruhnya depan toko kayak gitu loh dan sering banget kena sinar matahari, maka saran saya mending cari toko yang lain aja kayak gitu ya sahabat tani, oke? Dan tips yang kelima yaitu cek juga kapan masa expired dari produk tersebut. Dan buat Anda yang nggak tahu apa sih itu masa expired, nah itu ya sahabatan adalah masa kadaluarsa atau masa di mana populasi dari mikroorganismenya sudah berkurang cukup drastis. Dan ini contohnya gitu ya sahabat tani, tertulis baik digunakan sebelum 08/2024, sedangkan sekarang ini ya sahabat tani April 2023. Artinya masih lumayan lama kayak gitu ya sahabat tani. Kemudian yang ini tertulis 04/2024 dan sekarang kan April 2023 ya nggak sahabat tani. Artinya juga masih lama kayak gitu loh dan nggak masalah kalau kita mau beli. Dan buat Anda yang bertanya, gimana Pak kalau seandainya udah terlanjur beli yang sudah expired kayak gitu ya sahabat tani, ya nggak? Maka kalau belum dibuka dan belum dipakai, mending datangin tokonya gitu ya sahabat tani dan minta tukar atau minta balik uang Anda kayak gitu loh. Tapi kalau Anda memang ternyata udah terlanjur dipakai dan ternyata udah expired, maka cek lagi ya sahabat tani bagaimana kondisi fisik atau aromanya. Baunya busuk apa kagak gitu ya sahabat tani. Kalau misalnya busuk maka mending tumpah semuanya kayak gitu ya sahabat tani, karena biasanya kandungan di dalamnya udah nggak begitu banyak lagi. Tetapi kalau aromanya itu nggak busuk, maka kita masih bisa berikan ya sahabat tani buat mendekomposisi bahan organik. Tapi dosisnya kita dobelin nggak gitu ya sahabat tani dari biasanya. Misalnya biasanya 100 ml buat fermentasi 10 liter pupuk organik cair. Nah yang mau expired maka pakainya 200 sampai 300 ml supaya lebih banyak kayak gitu ya sahabat tani, dan dapat menjamin keberadaannya cukup banyak untuk mendekomposisi bahan organik, oke? Nah, jadi itu tadi ya sahabat tani 5 tips tepat dalam membeli bioaktivator di pasaran dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan di pasaran ya sahabat tani banyak kok dekomposer yang dijual kayak gitu ya sahabat tani, baik dijual secara langsung di toko-toko atau dijual secara online kayak gitu ya sahabat tani. Dan buat Anda yang mau beli online dekomposer seperti yang ada di depan Anda ini gitu ya sahabat tani, maka linknya saya taruhkan pada kolom deskripsi video ini gitu ya sahabat tani, oke? Jika Anda sukai video ini maka silahkan klik tombol jempolnya dan bagikan kepada teman-teman Anda yang lain, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf ya sahabat tani, saya nggak bisa nunjukin muka dulu karena memang masih banyak cacar gitu ya sahabat tani. Dan di bawah sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari, insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Terima kasih. Saya Rizal Ansar, saya akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.